Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi, edisi hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan yang maha baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dan menjaga kami dalam istirahat malam kami. Dan pada pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan hamba untuk menyampaikannya dan boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 33 ayat 11 sampai 23. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku. Siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku? Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi kami yang kukasihi." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Renungan pada pagi hari ini dengan judul Hubungan yang akrab dengan Tuhan. Seorang anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Baginya, sang ayah sudah seperti sahabat yang selalu setia mendengar curhatan dan keluh kesahnya. Hubungan mereka sangat akrab, sehingga sang anak sangat sulit jauh dari ayahnya. Demikian pula sang ayah yang selalu melindungi anaknya itu. Hubungan akrab ini membuat mereka saling percaya. Hubungan yang demikian diharapkan pula oleh Allah. Namun hubungan akrab itu tidak bisa terjadi jika hanya dari pihak Allah saja,
sedangkan orang Israel justru jauh dari Tuhan. Hal itu membuat Allah ingin menghukum mereka, apalagi setelah mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Namun kemudian Tuhan mengampuni mereka dan memerintahkan mereka mempersembahkan perhiasan mereka untuk pembangunan kemah suci. Suatu kali Musa dan Yosua masuk ke kemah pertemuan hendak bertemu Tuhan. Musa sadar bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang menuntun mereka, dan karena itu hendaknya mereka semua memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Bahkan Musa kemudian meminta tanda kemuliaan Tuhan sebagai bukti kasih-Nya ada pada dirinya dan umatnya. Dan dalam kasih Tuhan mengabulkan doa Musa. Hal tersebut menjadi tanda dan bukti bagi umat Israel untuk menyembah Tuhan dan memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal tersebut juga semakin meyakinkan kita bahwa Tuhanlah yang telah menuntun perjalanan hidup kita dalam suka dan duka. Dia jugalah yang akan terus menuntun perjalanan kita, baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Karena itu sepatutnya lah kita menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan terus memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, untuk segala kasih setia-Mu yang sungguh tak mampu kami hitung satu persatu. Terima kasih firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini dengan tema hubungan yang akrab dengan Tuhan. Adalah suatu kehidupan yang sangat indah ketika kami punya hubungan yang akrab dengan sesama, dan terlebih ketika kami membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Deacon Leni Winarti yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman pada saat ini. Tuhan kiranya akan terus memberkati dia dalam kehidupan pribadi, keluarga, karya, dan dalam pelayanan. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan mereka yang berulang tahun hari ini. Ibu Rina Palamba, Bapak Willy Palulungan, dan saudara-saudara yang tidak tersebutkan namanya. Berkati mereka, buat mereka bersuka cita dengan pertambahan usia. Kami berdoa dan bersyukur bersama mereka yang hari ini merupakan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam memaknai perjalanan hidup keluarga mereka apa adanya. Kami bersyukur untuk pernikahan Phil dan Kevin hari ini. Tuhan memberkati segala prosesi. Kiranya pernyataan janji setia dan berkata nikah akan berjalan dengan hikmat. Kami berdoa Tuhan bersama dengan jemaat-Mu untuk setiap pergumulan hidup. Tuhan lebih mengenal pergumulan-pergumulan kami karena ekonomi, karena pekerjaan, karena sebuah ketidakpastian atau penantian panjang dan banyak hal yang membuat kami bergumul. Tuhan kuatkan kami. Dan terkhusus kami berdoa buat Bapak Daud Barak Padang yang sementara dalam penanganan medis. Tuhan memberkati, sekiranya oleh kasih setia-Mu penyakitnya boleh terdiagnosa dengan tepat dan juga segera mengalami penanganan medis yang tepat. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Emi Menteng juga dalam penanganan medis selalu yang tertepat dari Tuhan. Tuhan berikan kiranya hanya oleh kasih setia-Mu, Roh Kudus-Mu, mereka akan kuat dalam iman percaya, dan Tuhan akan menyatakan buah-buah hidup dalam percaya kepada saudara-saudara kekasih kami. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Bapak Karvin Borotoding yang Tuhan berkenan menjalani operasi katarak dan boleh berjalan dengan baik semua karena penyertaan Tuhan. Semua warga jemaat Tuhan yang dalam penanganan medis, dalam perawatan, Tuhan memberkati. Oh Tuhan, Allah Bapa dalam surga, izinkan kami melalui hari ini hanya dengan pertolongan cinta kasih Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan.
bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dan hidupmu seutuhnya dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang Kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati.